Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah pulau terpencil yang ada di Skotlandia. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Jessie yang sedang berlayar menuju pulau tersebut bersama dengan pamannya. Ternyata Jessie dan si paman ini adalah seorang kurir. Tujuan mereka datang ke pulau tersebut tak lain untuk mengantarkan paket bahan makanan kepada seseorang yang tinggal di sana. Setelah mengantarkan paketnya, Jessie langsung kembali ke perahu tanpa tahu siapa sebenarnya orang yang memesan paket bahan makanan tersebut. Satu minggu kemudian, Jessie dan si paman kembali datang ke pulau tersebut untuk mengantar paket bahan makanan lagi. Di sini, si paman meminta Jessie agar cepat kembali ke kapal jika bahan makanan itu sudah diantar. Si paman khawatir akan terjadi badai karena cuaca memang sudah mendung. Ketika bahan makanan sudah diantar ke depan pintu rumah si pemesan, Jessie tidak langsung kembali ke kapal dan ia malah mengetuk dulu pintu. Kemudian si pemilik rumah membuka pintu yang ternyata dia bernama Michael Mason. Di sini Mason bertanya ada perlu apa Jessie mengetuk pintu. Jessie menjawab kalau ia hanya penasaran saja dengan Mason. Karena hampir setiap minggu mengantar paket bahan makanan, Jessie tak pernah mengobrol dengan Mason. Mason mengatakan kalau ini sangat tidak penting dan sebaiknya Jessie cepat pulang. Selanjutnya Jessie kembali ke perahu, namun sayang badai akan segera datang. Si paman meminta Jessie agar jangan dulu naik ke kapal, sebab kapalnya sudah berada agak jauh dari darat akibat terbawa ombak. Akan tetapi Jessie menolak. Lalu ia nekat mengejar kapal dengan menggunakan skoci. Hingga inilah yang terjadi. Di waktu yang sama, Mason mendengar suara teriakan dari dekat pantai. Saat dilihat, ternyata itu adalah Jessie dan pamannya yang sudah diterjang oleh badai. Dengan cepat, Mason menurunkan perahu rakitannya untuk menyelamatkan Jessie dan si paman. Setibanya di sana, Jessie dan pamannya sudah tenggelam, sehingga Mason langsung turun ke dalam air. Dalam insiden ini, Mason hanya dapat menyelamatkan Jessie yang kakinya tersangkut oleh jaring. Sementara si paman sudah tewas terkunci di dalam kapalnya sendiri. Ketika tersadar, Jessie sudah berada di dalam rumah Mason dengan kondisi kaki terluka akibat tersangkut jaring tadi. Di sini Jessie bertanya di mana pamannya sekarang. Mason menjawab kalau dia tidak selamat akibat terkunci di dalam kapal yang tenggelam. Mendengar hal tersebut, Jessie hanya bisa menangis, mengingat ia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi selain pamannya itu. Hari berikutnya, Jessie terbangun karena luka di kakinya terasa tambah sakit. Ketika dicek, ternyata luka Jessie semakin parah. Di sini Jessie bertanya, kenapa Mason tidak membawa Jessie ke rumah sakit atau memanggil bantuan lainnya seperti tim medis atau polisi. Mason menjawab tidak perlu, karena dirinya bisa mengobati Jessie sampai sembuh. Mendengar hal tersebut, Jessie menjadi takut, jangan-jangan Mason adalah psikopat yang berniat jahat kepadanya. Terungkap fakta kalau Mason memang sudah 10 tahun tinggal menyendiri di pulau terpencil ini. Namun untuk alasan dan lebih detail siapa Mason sebenarnya, di sini kita belum diberitahu. Kembali pada Jessie yang diam-diam mengambil pisau, lalu ia sembunyikan di bawah bantal. Jessie melakukan hal itu tentu untuk berjaga-jaga, barangkali Mason berbuat jahat kepadanya. Malam harinya, Mason berniat untuk mengecek luka Jessie. Namun ketika ia mendekat, tiba-tiba Jessie terbangun sambil menodongkan pisau. Bukan kaget atau takut, Mason malah mengajari Jessie cara memegang pisau yang baik dan benar. Karena jika dengan cara begitu, maka musuh akan dengan mudah merebut pisau tersebut.
Hari-hari berikutnya, terlihat Mason yang menunjukkan sikap pedulinya terhadap Jesse, dari mulai menggendongnya ke toilet sampai membuatkan Jesse makanan. Jesse sendiri kini mulai merasa nyaman dan ia sadar kalau sebenarnya Mason adalah orang baik. 1 minggu kemudian, Mason kembali memeriksa luka di kaki Jesse yang ternyata malah semakin bengkak karena ada infeksi. Di sini akhirnya Mason meminta Jesse untuk menunggu karena dirinya akan pergi ke kota untuk membeli obat. Setibanya di kota, Mason langsung masuk ke apotek. Terlihat di sana Mason yang menghindari setiap CCTV dengan cara membelakanginya. Whitehall, London. Selesai belanja obat, Mason mampir sebentar ke toko baju karena ia berniat akan membelikan baju untuk Jesse. Tanpa banyak memilih, Mason langsung membungkus baju itu, lalu keluar dari toko tersebut. Di waktu yang sama, ada sekelompok wanita yang sedang membuat histori untuk diupload ke medsos, dan tak sengaja Mason terekam oleh mereka. Adegan berpindah ke kantor intelijen Inggris yang mana mereka dibuat heboh dengan penemuan sosok yang selama ini mereka buru, dan tak lain adalah Mason. Mereka menemukan Mason dari unggahan video pendek kelompok wanita tadi sehingga para intelijen langsung melacaknya. Terungkap fakta, Mason adalah buronan intelijen karena dia dianggap sebagai teroris setelah meledakan bom di London 10 tahun yang lalu. Oleh sebab itulah, Mason hidup menyendiri di pulau terpencil. Tak butuh waktu lama, hacker di sana dapat melacak tempat tinggal rahasia Mason, sehingga si ketua langsung mengutus pasukan untuk menangkap Mason. Kembali pada Mason yang kini sudah tiba di rumah dan langsung mengobati kaki Jesse. Kemudian Mason memberikan baju yang tadi ia beli, sehingga Jesse segera mencobanya. Setelah dicoba, tampak Jesse yang begitu senang karena baju tersebut sangat pas dipakai oleh Jesse. Thank you. Malam harinya terlihat Jesse dan Mason yang sedang makan malam. Di sini Jesse bertanya kenapa Mason tidak berbaur dengan orang-orang dan memilih untuk mengasingkan diri di tempat ini. Mason menjawab meskipun ia menjelaskan dari awal, Jesse tak mungkin mengerti dengan apa yang Mason alami. Tak berselang lama, Mason mendengar ada suara kapal perahu datang. Ketika dicek, ternyata mereka adalah sekelompok tim lapangan intelijen yang ditugaskan memburu Mason. Dengan cepat, Mason memerintah Jesse bersembunyi di toilet dan jangan pernah keluar sebelum dirinya kembali. Kemudian Mason langsung pergi keluar untuk duluan menyambut mereka. Di sini, Mason mengeluarkan jebakan yang sebelumnya sudah ia buat hingga dapat menghabisi satu dari mereka. Kemudian Mason menyalakan lampu tembak yang membuat pasukan intelijen silau, lalu inilah yang terjadi. Ketika Mason masih sibuk menghabisi satu persatu dari mereka, salah satu agen berhasil ke dalam rumah, masuk lalu membawa Jesse. Hingga setelah Mason berhasil meratakan semua agen yang menyerang, ia langsung mengejar Jesse yang hendak dibawa, dan inilah yang terjadi. Menyadari kalau tempat ini sudah tidak aman, malam itu juga Mason memutuskan untuk pergi sambil membawa Jesse. Sebelum berangkat, Mason menghubungi dulu seseorang, lalu mengatakan kalau sekarang ia akan pergi menuju ke tempat orang tersebut. Adegan berpindah kepada ketua intelijen yang diketahui bernama Amel. Di sini Amel dibuat syok tatkala mengetahui kalau semua pasukan yang dikirim tiada yang tersisa. Lalu Amel memerintah semua tim IT untuk melacak kemana perginya Mason sekarang. Di balik itu, Mason dan Jesse kini tiba di darat dan ia langsung mendatangi satu rumah untuk mencuri mobil. Namun sayangnya mobil tersebut dikunci, jadi mau tidak mau Mason harus masuk ke dalam rumah untuk mengambil kuncinya. Di sini Mason memberikan senjatanya kepada Jesse, lalu memerintah agar stay di tempat itu. Kemudian Mason masuk ke dalam rumah, namun sialnya ia harus ketahuan lalu ditodong oleh si pemilik rumah.
Untung saja Jesse menyusul sambil menodong balik si pemilik rumah. Can you help him? Adegan berpindah kepada Amel si ketua intelijen yang mendapat informasi dari hackernya kalau Mason ternyata bukan teroris yang selama ini mereka cari. Teroris yang sebenarnya adalah seorang pria asal Timur Tengah yang kepalanya sama pelontos dengan Mason. Sedangkan untuk Mason, dia adalah mantan pasukan khusus Inggris terbaik yang dikabarkan telah tewas 10 tahun lalu. Si hacker yakin kalau Mason memang sengaja dikambing hitamkan dan dirubah datanya menjadi seolah-olah teroris yang selama ini diburu. Mendengar hal tersebut, Amel menjadi bingung. Lantas siapakah orang yang melakukan hal ini kepada Mason? Di waktu yang sama, Amel mendapat informasi kalau Mason sedang berada di rumah salah satu warga dekat dermaga. Informasi itu Amel dapatkan dari anak si pemilik rumah yang ada menelpon dan menganggap Mason perampok. Dengan cepat, Amel mengutus pasukan polisi untuk datang ke sana. Namun, Amel berpesan agar mereka tidak menghabisi Mason dan menangkapnya dalam keadaan hidup karena dia bukanlah teroris. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang kakek bernama Manford yang merupakan mantan ketua intelijen sebelum Amel. Di sini, Manford melihat berita tentang Mason yang sedang diburu, hingga dengan cepat, Manford mengutus pembunuh bayaran untuk ikut memburu Mason lalu menghabisnya. Sampai di sini, kita belum diberitahu siapa Manford sebenarnya dan kenapa ia ingin menghabisi Mason. Kembali pada Mason dan Jesse yang kini memaksa si pemilik rumah untuk menyerahkan kunci mobil. Ketika akan pergi, tiba-tiba anak si pemilik rumah keluar dari kamar sambil mengatakan kalau ia telah menelpon polisi untuk menangkap Mason. Di waktu yang sama, datanglah para polisi sehingga Mason meminta Jesse untuk berlindung di balik dinding. Kemudian, si pemilik rumah berniat lari keluar, namun tiba-tiba ternyata yang menghabisi si pemilik rumah adalah pembunuh bayaran utusan Manford. Kemudian, Mason pergi melalui pintu belakang sambil melumpuhkan satu persatu polisi yang menyerang. Tak lama, Mason berhasil kabur dengan mencuri satu mobil polisi sambil membawa Jesse. Namun, si pembunuh bayaran utusan Manford mengejar dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Amel yang terus memonitor, ia pun marah karena seharusnya mereka tidak saling membunuh. Rupanya Amel belum sadar kalau yang melakukan itu adalah pembunuh bayaran utusan Manford. Kembali pada Mason yang masih kejar-kejaran dengan si pembunuh bayaran. Pada akhirnya, Mason dapat menggulingkan mobil si pembunuh bayaran dengan cara ini. Setelah Mason pergi, sayang sekali si pembunuh bayaran itu belum tewas. Di sisi lain, memperlihatkan Amel si ketua intelijen yang sedang menghubungi Manford. Di sini Amel bertanya apakah Manford kenal dengan Michael Mason. Manford menjawab ya, karena Mason dulunya adalah mantan anak buah terbaik Manford. Kemudian Manford berpura-pura tidak tahu dengan balik bertanya, kenapa Amel menanyakan tentang Mason? Karena setahu dirinya, dia telah tewas 10 tahun yang lalu. Amel menjawab kalau Mason belum tewas, dan kini ada seseorang yang merubah datanya menjadikan Mason teroris. Manford beralasan, untuk hal ini ia tidak tahu menau, mengingat dirinya sudah lama pensiun. Setelah panggilannya dimatikan, Amel menghubungi tim dan memintanya untuk stop memburu Mason karena dia bukan teroris. Kembali pada Mason yang kini sudah berganti mobil dan menuju ke rumah seseorang yang sebelumnya pernah ia telepon. Di sini Mason bertanya kemanakah ia harus mengantar Jesse pulang, karena sekarang luka di kaki Jesse sudah sembuh total. Jesse menjawab tidak tahu, karena semenjak pamannya meninggal, ia sudah tidak memiliki keluarga lagi. Mendengar hal tersebut, Mason menjadi kasihan, lalu ia berusaha menghibur Jesse.
Singkatnya, Mason dan Jesse tiba di rumah seseorang, yang ternyata dia adalah hacker sahabat Mason. Di sini Mason meminta bantuan si hacker untuk mencari tahu kenapa intelijen memburunya. Bukankah Manford telah pensiun? Tak butuh waktu lama, si hacker berhasil mendapat informasi alasan Mason diburu lagi. Ternyata seseorang telah mengganti identitas Mason menjadi teroris paling dicari. Kemudian mereka melihat wajah Mason di postingan kelompok wanita yang sedang membuat video pendek di depan toko baju. Menyadari hal tersebut, Mason yakin 100% kalau dalang di balik ini semua pasti adalah Manford. Di sini barulah terungkap kalau Mason dulunya pernah direkrut oleh Manford untuk menjadi agen pembunuh rahasia. Namun selang beberapa saat, Mason merasa tidak nyaman setelah mengetahui Manford adalah orang jahat yang sering menghabisi setiap pejabat yang dianggap saingan. Mason mengundurkan diri, namun Manford melarang karena dianggap terlalu banyak mengetahui kebusukan Manford. Manford malah berniat untuk menghabisi Mason dan mulai dari sanalah Mason memalsukan kematiannya, lalu hidup menyendiri di pulau terpencil. Akan tetapi Manford yakin kalau Mason belum tewas, jadi ia merubah data Manford menjadi teroris agar semua pihak memburunya sampai sekarang. Kembali pada Mason yang mana sekarang ia berniat akan menyerang balik Manford. Namun Mason bingung di mana ia harus menitipkan Jesse karena jika terus ikut dengannya akan sangat berbahaya. Si hacker menyarankan agar Mason menitipkan Jesse kepada teman masa lalu mereka yang bernama Kamal dan ia merupakan bos mafia. Si hacker percaya kalau Jesse pasti aman dengan Kamal. Pada akhirnya Mason setuju, lalu mereka segera berkemas. Selanjutnya si hacker pergi keluar untuk memanaskan mobil, sedangkan Mason dan Jesse masih berkemas di dalam. Tak lama, Mason mendengar suara orang langkah dan tiba-tiba ternyata itu adalah pembunuh bayaran utusan Manford. Lagi-lagi, Mason dapat kabur dari buruan pembunuh bayaran tersebut. Setelah Mason pergi, Manford mengirim pesan menanyakan apakah telah selesai. Si pembunuh bayaran menjawab, belum. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Manford mengutus lagi pasukan tentara bayaran untuk menghabisi Mason. Kembali pada Mason yang menurunkan si hacker di parkiran, Mason meminta si hacker agar turun karena ia tahu di mana Kamal, si bos mafia, berada. Mason tak ingin si hacker terlibat dalam masalahnya, jadi ia meminta si hacker pergi sekarang juga. Young lady. Thank you. Malam harinya, Mason tiba di klub malam milik Kamal, si bos mafia. Di sini, Mason meminta penjaga agar mengantarkannya kepada Kamal. Namun si penjaga menolak, hingga inilah yang Mason lakukan. Setelah itu barulah si penjaga takut dan mau mengantarkan Mason menghadap Kamal. Di waktu yang sama, Manford yang mempunyai sistem peretas CCTV canggih, ia pun langsung mengetahui kalau Mason ada di klub malam itu. Dengan cepat, Manford memberi lokasi Mason kepada si pembunuh bayaran dan tim pasukan tentara bayaran lainnya. Tak lama akhirnya Mason bertemu dengan Kamal ini orangnya. Kamal nampak terkejut karena ia pikir Mason sudah tewas 10 tahun lalu. Di sini Mason mengatakan kalau ia tidak ada waktu untuk menceritakan lagi dari awal. Yang jelas tujuannya sekarang untuk menitipkan Jesse kepada Kamal. Mason ingin Kamal membawa Jesse ke Spanyol, dan setelah semua urusannya dengan Manford selesai, mereka akan bertemu di sana. Kamal yang memang sahabat baik Mason, ia pun mau membawa Jesse pergi ke Spanyol dan meminta Mason agar menunggu di dermaga. Make sure you finish what you started. Tak berselang lama, ketika Mason dan Jesse akan pergi menuju dermaga, ternyata di klub malam itu sudah ada tim tentara bayaran Manford. Jadi mau tidak mau Mason harus melawan mereka. Salah satu musuh berhasil membawa Jesse, sehingga Mason memutuskan untuk mengejar.
Untungnya Mason berhasil kembali menyelamatkan Jesse yang sudah dimasukkan ke dalam mobil musuh. Setelah itu dengan cepat Mason membawa Jesse pergi ke dermaga sesuai perjanjian dengan Kamal. Setibanya di sana, terlihat jemputan anak buah Kamal sudah ada dengan menggunakan kapal perahu. Namun sayang Jesse malah membuat drama karena ia tak mau berpisah dengan Mason. Mason berjanji akan segera menyusul jika semua masalah di sini sudah selesai. Jesse tetap saja tidak mau dan ia malah menangis sambil memegang erat tangan Mason. Namun tiba-tiba, ternyata yang menembak tadi adalah si pembulu bayaran, jadi Mason langsung melawan dia. Perduelan itu berlangsung cukup lama, namun jelas kita sudah tahu siapa pemenangnya. Pagi harinya, terlihat Manford yang sedang gelisah karena semua pasukannya belum ada kabar. Kemudian, ia dibuat terkejut saat melihat ke jendela, sebab semua penjaga sudah dalam keadaan tewas. Ketika berbalik ke belakang, ternyata di sana sudah ada Mason dengan memberikan tatapan tajam. Manford mengatakan kalau Mason adalah anak buah terbaiknya. Jika saja dulu Mason tidak berniat keluar, maka Manford tak mungkin memburunya. Manford takut kalau Mason masih hidup, ia akan menjadi bom waktu untuknya, sebab Mason mengetahui semua tentang rahasia kebusukan Manford. Di sini Mason hanya terdiam, lalu inilah yang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Mason yang menyusul Jesse ke Spanyol. Nampak Mason yang tersenyum ketika melihat Jesse baik-baik saja dan sedang asik ngopi di sebuah kafe. Tamat.